Pemirsa, meningkatnya angka pasien COVID-19 di Kota Bekasi, Jawa Barat membuat ketersediaan ruang perawatan di sejumlah rumah sakit rujukan pun penuh. Bahkan ada rumah sakit yang menolak karena tidak lagi mampu menampung pasien. Tingkat keterisian Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kasbuloh Abdul Majid Kota Bekasi mencapai 120%. Tenda darurat pun didirikan di depan ruangan instalasi gawat darurat untuk penampungan sejumlah pasien yang harus mendapatkan perawatan. Tidak ketersediaan ruangan perawatan di sejumlah rumah sakit rujukan, warga terpaksa harus menunggu lama di IGD. Saya masuk sini jam setengah 2. Jam setengah 2 malam? Setengah 2 malam. Udah dapat ruangan? Belum, masih di UGD. Penuh, Bu? Penuh. Dokter bilang ada 130 pasien COVID nunggu ruangan. Oh, nunggu ruangan. Saya dari jam 9 malam sampai jam 1 muter di Bekasi ini. 8 rumah sakit penuh semua. Oh, penuh semua. UGD-nya nggak ada, nggak terima. Tingginya tingkat keterisian RSUD Kota Bekasi ini mulai terjadi pasca Lebaran 2021. Untuk pasien yang tidak memiliki komorbid akan dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Dan pemirsa, RSUD Kota Bekasi penuh terisi akibat lonjakan kasus COVID-19. Informasi terkini selengkapnya, kita akan langsung bergabung dengan rekan kami Hasbiaullah dari lokasi. Selamat pagi Hasbiaullah. Ya Hasbi, di belakang Anda tampak ada sebuah selamat pagi, tenda. Pram dan juga Arlista. Berapa tenda yang didirikan di sana Hasbiaullah untuk menangani lonjakan kasus COVID-19 di Bekasi? Ya Pram, ini adalah kondisi yang memprihatinkan di mana didirikan 3 tenda dari BNPB, 2 berukuran besar dan 1 berukuran kecil. Tadinya tenda ini berfungsi untuk scanning dan juga tes PCR, tapi beralih fungsi semenjak Rabu siang. Kita bisa lihat sama-sama di belakang saya ini. Nah, di belakang saya ini adalah pasien yang tidak mendapatkan ruang sama sekali, Pram. Jadi mereka di sini sudah mulai menginap pada Rabu malam. Kemudian juga kebanyakan mereka rata-rata usianya sudah di atas 50 tahun. Dan ini juga tentu karena mereka tidak lagi kebagian tempat tidur di dalam karena jumlah dari kapasitasnya sudah melebihi batasnya sampai 120%. Kami juga mencoba menggali data kepada pihak manajemen, namun pihak manajemen sejauh ini belum memberikan datanya karena masih terlalu dini atau masih terlalu pagi. Nanti siang mereka akan merilis berapa jumlah pasien yang ada di depan ataupun halaman RSUD Bekasi ini. Sejauh ini kami sudah mencoba menghitung manual kira-kira di dalam tenda yang besar ini ada sekitar 10 sampai 15 orang. Sementara yang di tenda kecil itu ada 4 orang dibantu dengan infus. Nah, kami juga masih terus menelisik bagaimana nantinya penanganan yang dilakukan di RSUD Bekasi ini. Pram. Tenda-tenda didirikan di depan RSUD ini apakah untuk perawatan rawat inap atau hanya screening pasien saja? Ya, Pram, yang sudah tadi saya jelaskan bahwasanya sudah berubah fungsi dari semenjak Rabu pagi. Dan di mana tadinya memang untuk screening ataupun tes PCR. Tapi semenjak Rabu pagi kemarin, ini sudah ditempati oleh pasien-pasien yang tidak kebagian ruangan di dalam. Maka mereka menginap di tenda-tenda ini. Ini berubah fungsi yang tadinya untuk PCR, kali ini digunakan untuk inap pasien begitu, Pram. Nah, kalau sebatas pengamatan Anda dari lokasi di RSUD ini, apakah benar di RSUD tersebut lonjakan pasien sudah begitu banyak sehingga pasien banyak dirawat di lorong-lorong rumah sakit? Nah, sejauh ini juga kami bahkan mendekat saja untuk menjaga jarak ini kami perhatikan sekali. Dan kami juga tidak berani untuk jauh lebih dalam masuk ke dalam dikarenakan memang di sana saja petugas medisnya sudah menggunakan APD lengkap. Dan kami hanya menjaga dan melihat sejauh ini pasien yang terdapat di luar tenda saja, Pram. Dan kami juga terus menanyakan kira-kira berapa jumlah pastinya. Karena data yang terakhir ini Bekasi ataupun RSUD Bekasi ini jumlah ketersediaan kamarnya mencapai 1.958 dan sudah terpakai sebanyak 1.815. Itu artinya memang sudah penuh sekali. Tadi juga disebutkan bahwa sudah lebih dari 120% jumlah kapasitas dari pasien dan di UGD saja sudah terisi sebanyak 130 pasien, Pram.
Nah, jika di tenda tersebut sekarang udah menjadi beralih fungsi menjadi rawat inap. Nah, kalau ada tindakan urgensi seperti untuk bantuan pernafasan dan sebagainya akan dikemanakan, Hasbi? Nah, di tenda yang besar ini ada beberapa memang yang dibantu oleh oksigen. Sedangkan tadi kami juga mengamati yang di tenda kecil, ini sudah dibantu dengan alat infus dan juga di sampingnya sudah ada alat oksigen yang memang terpasang. Itu dikarenakan memang UGD-nya lagi tidak lagi bisa menampung karena memang di sini cukup urgensi. Maka dari itu mereka tidak bisa lagi dialihkan ke dalam. Oleh karena itu mereka langsung ditangani di sini oleh petugas ataupun juga petugas kesehatan begitu, Pram. Nah, artinya jika memang sudah sangat penuh sekali pada hari ini, apakah hari ini RSUD Kota Bekasi tidak dapat menampung pasien kembali atau masih dapat menerima? Sejauh ini tenda yang kami amati dua-duanya ataupun tenda dua yang besar dan satu yang kecil ini sudah tidak bisa menampung lagi. Itu artinya nanti apakah memang kebijakan dari manajemen akan mengalihkan ke RSDC yang ada di Wisma Atlet ataupun juga yang ada di Stadion Patriot milik Bekasi. Di sana ada rumah sakit darurat juga. Kami juga masih belum tahu karena pihak manajemen sejauh ini belum memberitahu bagaimana nanti tindakan mereka jikalau ada kembali pasien yang datang untuk diminta untuk mereka ingin dirawat di sini ataukah memang akan ada pengalihan atau tidak begitu, Pram. Iya, baik Hasbiaullah. Ini jika terus bertambah, apakah ada langkah pasti dari pihak RSUD Kota Bekasi apakah menambah jumlah tenda atau sebagainya macam? Nah, hingga sejauh ini belum ada langkah tersebut, Pram, dikarenakan memang di sini pun parkirnya sudah terisi penuh. Di sini ada satu truk, kemudian juga ada dua tenda sudah full di depan parkir persis dari halaman RSUD Bekasi. Kemungkinan ini belum ada kepastian apakah nanti akan ditambah atau tidak. Sejauh ini semua masih dirawat di sini dari dua tenda yang besar dan satu yang kecil, Pram. Baik, terima kasih banyak Hasbiaullah langsung dari RSUD Kota Bekasi. Tetap jaga kesehatan Hasbiaullah. Terima kasih.